Victor Huta Barat tampil di Istana Negara puncak karir selama bernyanyi. Talenta bernyanyi terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bernyanyi di Istana Negara sangat membanggakan. Ketika itu, begitu alat musik berbunyi, angin berhembus kencang. Namun kami tetap konsentrasi agar bisa dengan baik selesai menyanyikan lagu Sepasang Mata Bola di hadapan Presiden Republik Indonesia Soeharto bersama tamu para pejabat luar negeri. Hal ini disampaikan artis berdarah Batak Victor Huta Barat ketika berbincang dengan Hihuma TV di Jakarta terkait perjalanan karirnya sebagai artis penyanyi. Oh iya, saat itu saya sedikit nervous diajak Teti Manurung menyanyi di Istana Negara. Bayangin saja ada RI 1, pejabat dalam negeri, dan tamu pejabat luar negeri. Bernyanyi di Istana Negara itulah puncak karir saya selama menggeluti profesi sebagai artis penyanyi, katanya. Victor Huta Barat mengatakan, pada awalnya mereka kewalahan membawakan lagu tersebut karena lokasinya di ruangan terbuka. Nah, kalau di ruangan tertutup kan beda, kita aman. Apalagi saat itu kita juga tidak pakai headset. Namun dengan pengalaman kita jadi kuat. Puji Tuhan, lagu Sepasang Mata Bola berkumandang dengan baik, ujarnya mengenang. Pria berperawakan ganteng penuh senyum keraman ini mengaku bangga bisa tampil di Istana Negara. Banggalah kita ketika itu. Kita harus mensugesti diri, karena banyak yang melihat apalagi tamu istana yang dari luar negeri. Kita juga harus ada spirit power. Kegiatan bernyanyi itu sukses besar, karena suara kita kan suara power. Jadi terbantulah, tuturnya. Victor Huta Barat, penyanyi artikulasi vokal akrab di telinga ini berbeda dengan kebanyakan penyanyi Batak lainnya. Dia memiliki range vokal yang tidak begitu tinggi, namun hampir setiap lagu yang dibawakannya menjadi lebih enak didengar. Bahkan lagu yang terkesan mati sekalipun seakan memiliki roh jika dinyanyikannya. Ciri khasnya itu seakan mematahkan pendapat sejumlah pengamat musik bahwa seorang penyanyi Batak akan tetap bisa bertahan bila mempunyai vokal melengking dan bisa mencapai nada tinggi yang dahsyat untuk didengar. Menurutnya, penyanyi yang bagus itu kalau bisa mengenal lirik lagu yang disampaikan kepada para penonton. Seperti Julio Iglesias yang suara tidak tinggi tapi bisa mentransfer lagu sehingga para pendengar terbawa alunan lirik dan lagunya. Jadi penyanyi yang suka dengan nada tinggi itu emang bakat dari lahir. Makanya penyanyi terbaik itu ada beberapa kategorinya. Jadi nggak ada patokan, wah kalau nggak tinggi suaranya jadi nggak bagus. Saya rasa nggak juga sih, tandasnya. Makanya ada the singer not the song. Artinya, si penyanyi bisa membuat lagu itu dengan indah. Tapi ini bukan berarti mengecilkan bahwa lagu itu tidak bagus, sambungnya. Victor Huta Barat mencontohkan Michael Bolton bisa terkenal di Indonesia dengan menyanyikan lagu To Love Somebody. Padahal banyak yang menyanyikan lagu itu seperti Bee Gees. Namun ketika Michael Bolton yang menyanyikannya, orang langsung bisa menjawab, itu Michael Bolton. Ingat, setiap penyanyi mempunyai ciri khas. Jadi kita tidak bisa bilang ini the best, karena setiap penyanyi punya kelebihan dan kekurangan. Kalau sekarang ini kan berbagai kontes ajang pencarian bakat di televisi tergantung polling SMS untuk menjadi juara. Zaman dulu penilaian murni dari juri dan belum ada IT, katanya. Di dalam perjalanan karir Victor Huta Barat, banyak mengadakan pertunjukan di berbagai daerah di Indonesia. Semua daerah yang dikunjunginya memiliki kesan tersendiri, karena setiap daerah memiliki spesifik, baik dalam pola hidup masyarakat dan daerah wisatanya yang merupakan ciptaan Tuhan.
Kalau dibilang paling berkesan, ya kampung saya lah Tarutung. Walaupun dibilang gitu-gitu ajalah waktu itu, namun sekarang kan beda, sudah modern. Karena itu kampung halaman saya, katanya tersenyum. Selain dalam negeri, Victor Huta Barat juga memenuhi undangan bernyanyi di luar negeri. Semua negara yang dikunjunginya itu juga memiliki kesan tersendiri karena negaranya berbeda-beda, baik kehidupan masyarakatnya, cuaca, budaya, dan lainnya. Seperti di Hong Kong bersama Eddie Silitonga, hanya menggunakan gitar tetapi tetap meriah. Misi ke Budapest, Hongaria, bersama Siti Hardianti Rukmana Batutut, serta ketika diundang ke Malaysia melalui stasiun TV3 menyanyikan album lagu Melayu. Hal yang sama ketika menjalankan misi budaya dari Ikatan Kopi Indonesia di Boston, USA, serta sekalian merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus bersama orang Indonesia yang ada di London, Inggris. Victor Huta Barat mengatakan, kalau yang paling berkesan ketika kembali kepada karya Tuhan, ya, saat ketika saya di Israel. Waktu itu saya diberi kesempatan untuk mengikuti wisata rohani. Itulah yang paling berkesan perjalanan ke luar negeri pada saat menjalani wisata rohani di Israel yang tidak terlupakan, tuturnya. Dalam perjalanan karir Victor Huta Barat, penyanyi dengan artikulasi vokal yang akrab di telinga, serta pandai berimprovisasi dari segi teknik bernyanyi dan penguasaan panggung ini, telah banyak menelurkan album lagu Batak, pop Indonesia berupa tembang kenangan, dan lagu rohani yang pada masanya laris di pasaran. Album lagu Batak diantaranya O Tano Batak, Pulo Samosir, Rura Silindung, Buasa Iadung Botari, Maduda Bayon, Dijou Au Mulak, Anak Kokido Hamorau Diau, Alusiau, Sigulepong, Opio, Sitogol, Nahinali Bakudu, Molo Margitar, Mupat Talutu, Boru Pangguaran, dan lainnya. Album lagu pop Indonesia Maria, serta berupa tembang kenangan meliputi Peluklah dan Lepaskan, Kasih Kembalilah, Untukmu, Selama Hayat di Kandung Badan, Semalam di Cianjur, Di Mana di Kau, dan lainnya. Senandung Melayu Karaoke Semalam di Malaysia, album Festival Lagu Populer 1981 Legenda Cinta. Album lagu rohani terdiri dari Ave Maria, Kepala yang Berdarah, Syukur Kepadamu Tuhan, Terimalah Roti Anggur, Hai Makhluk Semua, Yesus Telah Lahir, Aku Bersujud di Palunanmu, Hai Bangkit bagi Yesus, Semua Kembang Bernyanyi, Kami Unjukkan, Kami Sembahkan, Tuhan Tak Layak Diri Sendiri, Putri Sion Nyanyilah, Puji dan Syukur, Kurangkai Mawar yang Harum, dan lainnya. Kalau melihat di Joox dan Spotify, terdapat 200-an lagu yang dinyanyikan Victor Huta Barat. Dia juga memiliki beberapa album lagu Palembang bersama Diana Nasution, Tantoy Yahya, dan Benny Panbers. Lagu Melayu Semalam di Malaysia, lagu Natal bersama Glory Trio, dan artis penyanyi dari Ambon. Selain itu, dia memiliki album Keroncong Batak dengan lagu Inang, Saya Anju Maau, dan lainnya, di mana musiknya dikerjakan musisi terkenal Mantos. Ada juga single berupa lagu Ambon dan Papua, serta album kompilasi berupa lagu Deloitte dan Panbers. Sampai sekarang, itulah sebagian lagu-lagu yang berhasil kita hasilkan yang tidak dapat kita ingat dan hafal semua. Puji Tuhanlah, saya bisa dimampukan untuk itu semua.
Saat ini saya bikin single hits lagu pop Indonesia, Aku Tak Begitu, katanya. Victor Huta Barat, dari segi musikalitas menaruh simpati kepada Tagor Tampu Bolon, seorang komponis atau pencipta lagu Batak ternama. Berkat Tagor, namanya semakin populer setelah membawakan lagu-lagu ciptaannya, diantaranya Poda di Dainang, Tangyang ni Dainang, Boru Pangguaran, dan lainnya. Selain itu, Victor Huta Barat sangat menghormati Guru Nahum Situmorang, pencipta lagu Batak tempo dulu. Mereka sama-sama mengambil keuntungan di mana lagu Guru Nahum Situmorang dapat tetap berkibar, diminati pendengar, dan nama Victor Huta Barat pun semakin dikenal masyarakat. Victor Huta Barat bangga melihat perkembangan artis dan musik Batak secara keseluruhan dengan banyak yang sudah maju. Apalagi banyak pemusik muda yang potensial, berkembang, dan berprestasi. Banyak lagu Batak yang bagus, dan kata-katanya tentang perselingkuhan sudah semakin berkembang. Kalau dulu tidak ada lagu-lagu seperti itu, sekarang sudah maju dan kita banggalah. Karena trio-trio sekarang ini sudah banyak, apalagi dengan keberadaan anak-anak muda. Kita bangga, artinya tidak stagnan begitu saja, katanya. Dari generasi muda, kaum milenial Batak pun sudah banyak yang berprestasi. Judika berprestasi saat era bersama Joy Tobing. Setelah itu ada Putri Siagian, Maria Simorangkir, Leodra Ginting, dan lainnya. Saat ini musik sudah sangat bagus dengan ditopang alat-alat canggih. Semoga penyanyi Batak dari generasi muda kaum milenial semakin banyak yang berprestasi dan bisa menggebrak dunia hiburan di Indonesia, imbunya. Victor Huta Barat lahir di Pelaju, Palembang, 29 Agustus 1955. Dia merupakan seorang penyanyi populer sejak tahun 1980-an. Dia adalah putra dari pasangan Janus S.R. Huta Barat dan Clara Boru Simanungkalit. Dia anak kelima dari 8 bersaudara. Menyanyi telah menjadi hal lumrah dalam keluarganya. Victor Huta Barat menikah dengan PS Yolanda Abigail Makasunggal MTH tahun 1995 silam dengan dikaruniai 2 orang anak, yakni Kesia Viola Nabasa Lamtiur Huta Barat SSN dan Lapiko Hagasa Maradongan Huta Barat SSN. Talenta dalam bidang tarik suara Victor Huta Barat turun dari ayahnya almarhum yang merupakan seorang musisi dan penyanyi lagu seriosa seperti penyanyi opera. Dia memulai karir di dunia tarik suara sejak belia usia 6 tahun. Pada saat kelas 3 SD, dia sudah menyanyi di panggung, bahkan hingga dunia malam seperti nightclub. Pada usia remaja, dia sering mengikuti panggung hiburan di Jakarta. Di tahun 1970-an, dia berlatih di Sanggar Vokalia RRI Jakarta. Abangnya, almarhum Meyer Huta Barat, juga seorang penyanyi dan pelatih. Ini yang membuat suaranya semakin matang dan terus bersaing di industri rekaman. Saya belajar di Sanggar Vokalia RRI secara khusus. Bagaimana artikulasi supaya jelas. Bagaimana pernapasan harus dipelajari. Juga dipelajari bait lagu. Katakan N-nya harus gimana. Tatakan lidah huruf N-nya gimana. Tapi banyak juga orang nyanyikan kadang-kadang gak jelas. Jadi kita memang basicnya belajar, ungkapnya. Pada akhir perbincangan dengan Hihuma TV, Victor Huta Barat mengatakan, baginya apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu talenta bernyanyi ini,
dapat terus memuliakan dan mengagungkannya sampai selama-lamanya. Demikian kami sampaikan, Victor Huta Barat tampil di Istana Negara puncak karir selama bernyanyi. Talenta bernyanyi terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share di konten YouTube ini.